Ya, lalu selanjutnya ada gangguan pada kolon, di mana subpembahasannya bisa dilihat abses perianal, hemoroid, fistula, viscera ani, prolaps rektum, dan anus. Yang pertama yaitu ada abses perianal, di mana abses perianal adalah jenis abses anorektal yang paling umum, di mana penyebabnya itu seperti infeksi fistula anal, streptococcus, dan Escherichia coli. Di mana untuk anamnesisnya pasien mengeluh nyeri dubur atau berdenyut, bisa juga demam, menggigil, sembelit, atau diare. Di mana pemeriksaan fisiknya itu pemeriksaan colok dubur, yaitu massa yang berfluktuasi, pus berbau, menyengat, dan nyeri bengkak kemerahan. Tata laksana itu adalah insisi dan drainase. Nah, selanjutnya ada hemoroid, di mana hemoroid ini merupakan pelebaran dan inflamasi pembuluh darah vena di anus plexus hemorrhoidalis. Nah, hemoroid dibedakan menjadi hemoroid eksterna dan interna. Untuk yang eksterna itu di bawah garis dentata atau vena hemorrhoidalis inferior. Untuk yang interna itu di atas garis dentata atau vena hemorrhoidalis superior, di mana terdapat anal cushion, bantalan anus yang dipertahankan oleh Treats muscle supaya bantalan vaskular tetap pada posisinya 3 tempat, yaitu lateral kiri, latero-posterior kanan, dan latero-anterior kanan, jam 3, 7, dan 11. Nah, dimana untuk klasifikasi hemoroid interna itu ada 4 derajat, yaitu derajat 1 perdarahan pada bantalan anus tetapi tidak terjadi prolaps, derajat 2 terjadi prolaps pada hemoroid interna selama defekasi dan dapat kembali spontan. Derajat 3, prolaps tidak dapat kembali secara spontan, harus didorong manual. Dan derajat 4, terjadi prolaps pada hemoroid interna dan tidak dapat dibesarkan kembali. Di mana untuk kategori patogenesisnya itu ada seperti ini. Ada teori mekanik, teori hemodinamik, dan faktor fungsi sphincter. Di mana untuk faktor mekaniknya itu proses degenerasi bertambahnya usia, kelemahan ligamentum suspensorium dan ligamentum pars, di mana peningkatan tekanan intrakranial seperti mengejan itu menyebabkan prolaps. Terus ada dilatasi vena, ukuran hemoroid membesar, akan terjadinya kerapuhan dinding mukosa yang melapisi HI. Terjadi gesekan dengan permukaan feses, peningkatan intrakranial seperti mengejan, yang akhirnya adalah robekan yang bisa mengeluarkan darah terang yang menetes di atas massa feses. Terus ada teori hemodinamik, di mana kebiasaan mengejan kuat ketika BAB, konstipasi, kehamilan, sisa feses yang melekat pada ampula verkolit, kegagalan relaksasi muskulus sphincter interna setelah defekasi, di mana akan peningkatan intraabdominal, hambatan drainase aliran vena, dilatasi bantalan akibat terisi darah, dan dinding yang meregang menjadi tipis, menjadikan feses keras, dan akhirnya bantalan itu bisa robek. Yang terakhir ada faktor fungsi sphincter. Nah, untuk faktor risikonya itu seperti dia terendah serat, konstipasi atau sembelit, mengejan yang terlalu lama, tumor, hubungan seksual beranal, kurang minum air. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu ada darah merah segar atau bright red bleeding. Terus ada prolaps, rasa tidak nyaman hingga nyeri, gatal, dan bengkak. Nah, grading hemoroidnya tadi ada grade 1, bleeding discomfort, hemorrhoid visible by anoscopy but not prolapse. The mucosa is congested and created by dilated capillaries. For grade 2 is discharge peritus, prolapse visible at anal ports during straining effort but with spontaneous return to normal. Grade 3 plus soiling, prolapse requiring manual replacement. Grade 4 plus pain, irreversible prolapse. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini, dimana untuk first grade-nya itu bleeding, no prolapse, dietary modification. For management, it dietary modification. Second degree, prolapse with spontaneous reduction. Management, rubble and band ligation. Bleeding seepage, coagulation, dietary modification. Third degree, prolapse recurring digital reduction. Bleeding seepage, surgical hemorrhoidectomy, rubble band ligation, dietary modification. Fourth degree, prolapse cannot be reduced, strangulated. Management, surgical hemorrhoidectomy. For strangulated, organ hemorrhoidectomy, dietary modification. Seperti ini. Ada rubber band ligation. Terus untuk komplikasinya itu perdarahan hebat, bisa abses, fistula perianal, inkaserasi, dan strictur ani. Untuk diagnosis bandingnya ada prolaps rekti, karsinoma kolom,
karsinoma rektum, polip adenomatosa. Selanjutnya ada fistula. Nah, fistula ini merupakan suatu saluran patologik atau abnormal antara dua permukaan epitel. Nah, fistula ani didefinisikan sebagai tabung berongga yang dilapisi dengan granular yang membentuk koneksi abnormal antara kanalis anal dan kulit perianal, di mana penyebabnya spesifiknya adalah Crohn disease atau trauma iatrogenik atau obstruktif, di mana gejalanya itu adalah keluar cairan pada kulit perianal berbau busuk yang sudah berulang kali dialami. Nah, abses berulang, ada pruritus, demam atau nyeri area perianal karena adanya saluran yang tersumbat. Terus ada intersfinkterik, yaitu adalah jalur fistula dimulai dari linea dentata di kanalis anal dan berjalan area sphincter ani interna dan eksterna. Keluar di kulit perianal dekat anal verge. Ada sphincterik, itu fistula menyeberangi sphincter ani eksterna. Terus ada suprasphincterik, yaitu fistula meluas ke menuju musculus levator ani. Ada extrasphincterik, yaitu fistula berasal dari asal yang lebih tinggi dari panggul dan bukan dari kanalis anal. Nah, fistula ani itu adalah robekan pada mukosa anus, yaitu gejalanya rasa sakit yang luar biasa seringkali hingga 1-12 jam setelah buang air besar. Nah, fistula ani akut itu diklasifikasikan berlangsung kurang dari 6 minggu. Fistula ani kronis berlangsung lebih dari 6 minggu. Nah, penyebabnya itu ada dua, yaitu yang pertama primer tanpa penyebab dan yang mendasarinya. Yang kedua ada sekunder, yaitu seperti penyakit radang usus, HIV AIDS, kanker kolorektal, trauma anal, seks anal, pembedahan, kehamilan. Nah, prolapse rektum dan anus. Prolapse rektum adalah suatu kondisi di mana seluruh lapisan dinding rektum menonjol melalui saluran anus. Musnya itu wanita usia lanjut, di mana gejala yang menonjol setelah buang air besar, keluarnya cairan mukoid. Nah, penyebabnya itu cacat bawaan pada jaringan ikat panggul atau otot sphincter, kehamilan, obesitas, cedera perineum, konstipasi kronis. Nah, prolapse rektum memperlihatkan lipasan mukosa melingkar, umumnya tidak nyeri pada palpasi. Nah, di mana terbaiknya jika kita BAB itu adalah yang jongkok. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.